Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ibu Pendeta Aceh Sokota, yang terhormat Ketua Klasis Kota Ambon bersama dengan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami juga ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Kota Ambon, para ketua-ketua Majelis Jemaat di lingkup Klasis Kota Ambon, para pendeta dan para pelayan, serta jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Shalom. Saat ini Anda sedang menyaksikan acara syukuran hari ulang tahun GPM ke-85 Klasis Kota Ambon yang dilaksanakan secara virtual melalui website, Facebook, Instagram, dan kanal YouTube Klasis Kota Ambon. Meskipun tahun ini dilaksanakan sedikit berbeda, namun sungguh berkat penyertaan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja masih terus dapat dilihat dan dinikmati dalam kehidupan kita. Terlebih khusus bagi Gereja Protestan Maluku yang masih berdiri kokoh sebagai bahtera umat percaya di Maluku. Dan sore hari ini melalui puji-pujian kami Klasis Kota Ambon akan membawa syukur kami untuk penyertaan Tuhan selama 85 tahun Gereja Protestan Maluku. Dan mengawalinya kita akan berdoa syukur yang akan dipimpin oleh Pendeta D. Pikauli STH. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami dalam Kristus Yesus, Kepala Gereja Protestan Maluku, yang senantiasa menuntun sejarah perjalanan gereja ini sejak kemandirian gereja di tahun 1935. Gereja Protestan Maluku telah dipercayakan oleh Tuhan ada di bumi Maluku untuk senantiasa menjadi berkat dan membawa berkat bagi ini negeri, Maluku pada khususnya, bahkan bangsa dan negara. Perjalanan sejarah gereja yang penuh juga dengan tantangan dan masalah-masalah kehidupan ini. Tetapi kami percaya sungguh Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu, Tuhan telah memberi pertambahan setahun usia dalam usia yang ke-85 Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu Tuhan, sebagai umat dan para pelayan yang ada di Klasis Kota Ambon ini, kami telah mensyukuri secara bersama-sama dalam seluruh ibadah syukur yang berlangsung pada tanggal 6 September. Dan oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami melangsungkan acara resepsi syukur hari ulang tahun oleh Klasis GPM Kota Ambon ini sebagai wujud bahwa kami mengakui kebesaran Allah yang menyelamatkan. Kami mengakui kasih penyertaan Tuhan yang menuntun para pelayan dan seluruh umat Tuhan di Klasis GPM Kota Ambon ini dalam seluruh pelayanan persekutuan dan kesaksian. Seluruh tugas dan tanggung jawab dalam proses menanam dan menyiram, kami percaya tidak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, dalam seluruh pengakuan akan kebesaran Allah yang menuntun sejarah perjalanan Gereja Protestan Maluku ini, maka wajiblah kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan oleh karena itu dalam pelaksanaan resepsi syukur hari ulang tahun yang kami selenggarakan, Klasis Kota Ambon menyelenggarakannya, berkenan Tuhan memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Dengan seluruh pelaksanaan pendukung seluruh rangkaian cara ibadah resepsi syukur ini Tuhan memberkatinya. Pelaksanaan resepsi syukur ini juga disaksikan oleh seluruh warga Gereja Maluku di Klasis Kota Ambon ini Tuhan, baik lewat Facebook Klasis Kota Ambon, baik lewat streaming YouTube Klasis Kota Ambon, maupun Instagram Klasis Kota Ambon. Biarlah semua yang turut menyaksikan mengucap syukur bersama-sama dengan kami
yang ada di kesempatan yang berbahagia yang terpancar di gedung gereja Maranatha ini. Dan biarlah dalam seluruh tanggung jawab pelayanan persekutuan, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami para pelayan dan seluruh umat yang ada di Klasis Kota Ambon, bahkan seluruh warga gereja, para pelayan dan warga gereja di Maluku dan Maluku Utara. Kami berdoa untuk tugas-tugas pelayanan persekutuan dan kesaksian dalam tanggung jawab menanam dan menyiram di kebun anggurmu ini, yang tentunya Tuhan akan dan terus akan memberi pertumbuhan bagi seluruh pertumbuhan gereja ini. Oleh karena itu biarlah roh Tuhan senantiasa menuntun kami dalam tugas-tugas tanggung jawab menanam dan menyiram, menuntun kami para pelayan-pelayan di jemaat-jemaat di 21 jemaat Klasis Kota Ambon ini, menuntun majelis pekerja Klasis Kota Ambon, menuntun menyertai memberkati ketua Klasis, sekretaris Klasis dan seluruh anggota majelis pekerja Klasis dalam seluruh tanggung jawabnya, juga sekretaris bidang yang ada. Tuhan, kami berdoa dalam tanggung jawab bersama di Gereja Kota Maluku ini, Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, memberi roh, hikmat dan kebijaksanaan bagi majelis pekerja harian Sinode dalam seluruh tanggung jawab pelayanan gereja secara utuh dan menyeluruh di Maluku dan Maluku Utara ini. Kami percaya sungguh Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini yang menjadi ancaman kehidupan seluruh kehidupan kami, baik di Ambon, di Maluku, Indonesia, bahkan dunia ini, tetapi iman dan keyakinan kami tidak pernah akan kendor, karena kami yakin sungguh Tuhan tetap bersama kami. Dan justru karena penyertaan Tuhan itu, kami ada dan kami mengucap syukur dalam ulang tahun yang ke-85 Gereja Apostolan Maluku ini. Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua dalam seluruh rangkaian, semua yang kami persembahkan di kesempatan ini. Kami percaya sungguh Tuhan memberkatinya. Seluruh, sekali lagi Tuhan, seluruh pelayanan, seluruh tugas dan tanggung jawab dalam menanam dan menyiram di kebun anggur ini, Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berharap selalu kepada Tuhan dalam seluruh tanggung jawab ini, gerejamu akan tetap menjadi menghamba kepadamu Allah. Ya Allah, inilah doa syukur sekaligus seluruh harapan kami kepada Tuhan dalam seluruh pertumbuhan pelayanan gereja di Klasis Kota Ambon pada khususnya dan Gereja Apostolan Maluku pada umumnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Baik, perlu kami informasikan bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan syukuran melalui live website, Facebook, Instagram dan juga kanal YouTube Klasis Kota Ambon bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini, panitia penyelenggara telah melakukan prosedur protokol kesehatan kepada seluruh pendukung acara sehingga penyebaran COVID-19 dapat diantisipasi. Mengawali rangkaian acara sore ini, kita ikuti bersama laporan panitia penyelenggara. Kepada Bapak Luki Upulatu Nikiulu, kami persilakan. Laporan Ketua Panitia
Hari Besar Gerejawi Klasis Kota Ambon tahun 2020. Shalom yang kami hormati dan kami kasihi Majelis Pekerja Harian Sinode, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Pendeta Aceh Sokota. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Klasis Kota Ambon beserta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Yang kami hormati dan kami kasihi Ibu Bapak Ketua Majelis Jemaat dan para pelayan lingkup Klasis Kota Ambon, serta seluruh warga gereja seklasis Kota Ambon. Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan ini, bahwa sampai saat ini kita masih terus dipelihara, dijaga. Bahkan di hari ini kita bersama-sama berada dalam resepsi HUT Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Itu pertanda rahmat dan kasih-Nya selalu ada bagi kehidupan kita. Perlu kami laporkan sebagai panitia Hari Besar Gerejawi Gereja Protestan Maluku yang ke-85 di tahun 2020. Kegiatan pelaksanaan resepsi HUT ini dapat dilaksanakan didasari oleh SK Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon nomor 8/MPK Gatar KKA garing D-14/04/2020 dengan sorotan tema HUT menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Kegiatan saat ini dilakukan adalah dalam bentuk resepsi syukuran HUT Gereja Protestan Maluku yang ke-85 dalam puji-pujian secara virtual. Adapun pembiayaan kegiatan ini bersumber dari bantuan dana hibah Provinsi Maluku, stimulan dari Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, dan Tagalaya Panitia Pelaksana. Demikian laporan Panitia HUT Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Shalom. Jika digambarkan, Gereja Protestan Maluku seumpama sebuah rumah besar, tempat di mana iman umat percaya bernaung, bertumbuh, serta berakar dalam Yesus Sang Juru Selamat. Dan ketika Gereja Protestan Maluku bisa ada sampai di usia 85 tahun, itu bukan karena kokohnya bangunan rumah besar ini, juga bukan kuat dan gagah umatnya, tapi karena anugerah Tuhan. Meski begitu, sering kali kita menganggap sepele berkat Tuhan. Berkat nafas kehidupan, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, hingga anugerah besar menjadi umat pilihannya. Ya, alenyo, alebung. Coba kore orang sebelah lalu tanya begini, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Ketong ada di sini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Dan untuk segala perlindungan, pemeliharaan, dan juga penyertaan Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuji, and it's because of who you are, we worship you. Greshauta, because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and state, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and state, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider.
Jehovah Nissi, Lord, you're great in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice instead. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you're great in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Oh, Jehovah Jireh, my provider. Oh, Jehovah Nissi, Lord, you're great in victory. Jehovah Shalom, oh, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Rumahku gereja. Antara damai dan badai. Berdamai dengan badai, ibarat berkaca dengan tenang saat derasnya hujan. Bahkan berdamai adalah ketenangannya semu. Mengapa? Damai itu tidak selamanya indah. Damai itu menyimpan kebencian yang tertahan. Damai itu dekat dengan kemunafikan. Berdamai dengan badai, ibarat berkaca dengan tenang saat derasnya hujan turun. Dan rumahku menyimpannya dengan rapi. Realitasnya, tanpa damai tidak ada ketenangan. Tapi dengan damai pasti ada gejolak. Saat hati kita hanya untuk kita. Saat pikir kita hanya tentang kita. Saat paham kita hanya tentang kita. Dan rumahku ternyata menyimpannya dengan sungguh. Sudah kukatakan padamu sejak dulu, berdamai dengan badai itu tidak akan terjadi. Saat itu badai datang
menggoncang separuh kehidupan di tanah raja-raja, meluluhlatakan hati anak dan ibu, menggores luka tak bernama. Sendu badai singgah di ruang doa tanpa batas, dan kita masih tidak peduli. Jarak dengan Engkau terasa jauh, dan gereja kembali terpa bimbang, ditutup dengan kehilangan yang terpaksa. Padahal arah badai ini bukan memisahkan kita dari sumber anugerah. Berdamai dengan badai ibarat berkaca dengan tenang saat derasnya hujan. Tapi kami hanya setetes embun yang lenyap karena matahari. Tapi masa itu kembali dengan rupa yang kejam, dengan nama yang melekat pada nafas, dan ruang doa di gereja tua kembali teruji. Antara badai dan damai, dan rumahku kembali sepi tanpa dilayani. Berdamai dengan badai adalah bertumbuh dan mengakar bersama badai. Berdamai dengan hati adalah bertumbuh dan mengakar dengan harapan. Berdamai dengan Bapa adalah mengizinkannya menetap dengan teguh dalam rumah kita. Dan rumahku akankah menjadi gereja? Rumahku gereja bertumbuh dengan badai, generasi ke generasi bercerita tentang damai yang terjaga karena badai, yang tertahan karena iman kembali menguatkan. Tapi itu dulu, sekarang hanya tinggal tanda tanya. Bapa, akankah rumahku menjadi gereja? Ataukah gereja menjadi rumahku? Ataukah iman yang kumiliki hanya sebatas apa kata firman? Ataukah kenyataan pahit yang dialami hanya sebatas kata? Bapa, akankah rumahku menjadi gereja? Saat semua kerinduan tentangmu tidak lagi punya asa. Saat semua realitas tentangmu tidak lagi punya makna. Bapa, hari ini bahagia kami tidak jauh dari sedih. 85 tahun kami tetap berkawan dengan badai, tanpa punya rasa untuk berdamai denganmu. Bapa, hari ini sukacita kami tidak jauh dari kehancuran. 85 tahun kami tetap berkata tanpa berbuat, hingga firman tak lagi bermakna. Ampunilah dan kasihani kami, kuatkan dan sertailah hati kami. Lindungi dan pelihara rumah gereja GPM, agar badai tidak mengalahkan damai. Berdamai dengan badai
ibarat berkaca dengan tenang di antara langit yang mendung. Dan tersadar bahwa ketenangan ini adalah tentang Engkau. Selamat ulang tahun rumahku, gerejaku. Tapakilah usia baru dengan harapan, badai pasti berlalu. Kau hiasi kehidupanku
dan indahnya hidup saudara diampun bersama. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila tidak menyimpan iri dan dengki. Sungguh alangkah baik dan indahnya saling berbagi, tidak menyimpan benci. Seperti minyak yang baik di atas kepala, kejam harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, kejam harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dalam suasana sukacita, hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku 85, kita akan ikuti bersama sekapur sirih dari Ketua Klasis Kota Ambon. Kepada yang terhormat Pendeta Nick Rutmalisi, kami persilahkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Pak Wali Kota Ambon, Bapak Sekretaris Kota Ambon yang saya hormati dan saya kasihi, Majelis Perharian Sinode GPM yang hari ini dihadiri oleh Ibu Wakil Sekum, Ibu Pendeta Aceh Sokota, teman-teman Majelis Pekerja Klasis, Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat, dan seluruh jemaat, baik yang menyaksikan acara syukuran ini dari Gedung Gereja Maranatha, maupun yang menyaksikannya secara langsung dari rumah tangga, saya menyampaikan kepada kita semua selamat sore dan sekali lagi Shalom. Pertama-tama kami mengajak kita semua selaku warga Gereja Protestan Maluku, khusus yang berada di Klasis Kota Ambon, marilah kita mengucap syukur dan memuji kebesaran kuasa Allah. Sebab kita percaya hanya oleh karena kasih-Nya lah kita masih tetap diberi kesempatan ada dan hidup sampai dengan sore ini. Sebagai gereja, kita bersyukur karena Tuhan memberi kepada gereja kita, gereja Tuhan,
Gereja Protestan Maluku, usia 85 tahun. Yang telah kita syukuri perayaan itu, hari sukacita itu dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di jemaat-jemaat, di gedung-gedung gereja, tapi juga di rumah tangga kita semua. Dan sore ini kita bertemu lagi dalam acara ini untuk memperingati seluruh sukacita pertambahan usia itu. Atas nama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dan keluarga besar pelayan dan jemaat Klasis GPM Kota Ambon, kami menyampaikan kepada kita semua, selamat Bakudapa di Syukur HUT yang ke-85 ini. Dan sekaligus selamat menikmati sukacita Tuhan yang diberikan bagi Gereja Protestan Maluku di usia 85 tahun ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, pertambahan usia memang bukanlah sesuatu yang sederhana. Dia tidak pernah datang begitu saja, tapi dia ada, kita alami oleh karena anugerah dan belas kasihan Allah. Mengapa? Sebab jika Tuhan tidak berkenan, maka kita mungkin tidak akan pernah menikmati usia 85 tahun. Gereja Protestan Maluku telah melewati banyak sekali pergumulan, bahkan secara khusus Klasis GPM Kota Ambon sampai di perayaan HUT 85 tahun ini bukanlah gereja, bukanlah klasis yang berjalan tanpa pergumulan, tanpa kesulitan, dan tanpa tantangan. Tapi kita bersyukur, Tuhan terus memberi kesempatan bagi kita untuk mengalami dan menikmati jamahan tangan Tuhan itu. Itu bukan saja dalam peristiwa-peristiwa sukacita, tapi juga dalam peristiwa-peristiwa yang penuh tantangan dan kesulitan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, marilah dengan perayaan syukur 85 tahun Gereja Protestan Maluku yang kita lakukan di seluruh gereja ini, bahkan secara khusus di Klasis Kota Ambon. Saya mengajak kita semua, marilah kita terus dan semakin giat untuk menyatakan kasih dan anugerah Allah itu dalam hidup kita. Tema HUT kali ini adalah gereja yang menghambakan diri kepada Allah. Tema ini mengajak kita semua untuk jangan ada yang membanggakan dirinya. Jangan ada yang menganggap ia lebih berjasa mengelola pelayanan di gereja ini, di klasis ini. Kita semua cuma hamba. Dan karena itu, marilah kita setia dan mendengarkan kehendak-Nya. Atas nama Majelis Pekerja Klasis, saya ingin menyampaikan di kesempatan yang berbahagia ini ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Mohon izin Pak Wali Kota, saya ingin menyapa seluruh jemaat, para pelayan, secara khusus yang pertama-tama, oleh karena tanpa kerja keras, tanpa keberanian, tanpa kesetiaan, dan tanpa penyerahan diri semua jemaat Gereja Protestan Maluku khusus Klasis Kota Ambon belum mungkin bergumul dan melewati semua itu sampai hari ini. Dan kebanyakan seluruh kerja, seluruh pelayanan Bapak dan Ibu, saudara-saudara di jemaat-jemaat terus memastikan Gereja Protestan Maluku khusus di Klasis Kota Ambon akan terus ada, hidup dan melayani kehendak dan kuasa Allah. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon, Pak Wali, Pak Sekot dan seluruh jajaran, dan kebanyakan Pak, atas seluruh topangan
dukungan dan kerjasama yang telah terbina selama ini, yang memungkinkan pelayanan Gereja Protestan Maluku khusus di Klasis Kota Ambon boleh berlangsung dengan baik. Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah kota sampai ke tingkat RW dan RT. Kami percaya kerjasama ini akan semakin memungkinkan kita bisa berjuang bersama, menghadirkan kesejahteraan dan damai bagi seluruh kehidupan bersama di kota ini. Terima kasih yang khusus kepada Majelis Pekerja Harian Sinode GPM yang telah berkenan memberi kesempatan bagi semua kami, para pelayan dan umat gereja, di 21 jemaat di Klasis GPM Kota Ambon untuk terus melayani dan memastikan Gereja Protestan Maluku tetap melakukan tanggung jawab pekabaran Injilnya di bumi Maluku dan lebih khusus di Kota Ambon. Saudara-saudara yang kekasih, kami percaya jika Tuhan memperkenankan kita semua hidup sampai dengan usia 85 tahun, dan jika kita berserah kepada kuasa dan kehendak Allah dan menjadi hamba baginya, kita yakin Gereja Protestan Maluku masih akan Tuhan beri kemungkinan hidup bertahun-tahun yang akan datang sampai Ia berkenan atas kita semua. Selama kita masih menjadi gereja yang menghambakan diri kepada Allah selaku kepala gereja, selama itu pula Allah akan tetap memperkenankan kita hadir sebagai gerejanya. Selamat menikmati sukacita pertambahan usia sebagai Gereja Protestan Maluku. Dirgahayu Kota Ambon yang ke-445, kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran, atas nama warga GPM di Kota Ambon kami sampaikan. Dan kepada semua kita, Dirgahayu HUT GPM yang ke-85. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Saudara, seringkali dalam kesesakan, manusia merasa kecewa dan hilang arah. Namun ketika saudara bersandar kepada Tuhan, yakinlah bahwa tangan kasih-Nya akan selalu menolong. Ia tidak akan membiarkanmu jatuh sampai tergeletak. Begitu pula dengan Gereja Protestan Maluku. Di masa pencobaan seperti sekarang ini, iman kami tidak goyah. Mata kami hanya akan tertuju pada satu, Tuhan Yesus yang empunya hidup ini. Dengan yakin kita imani, pujian Tuhan selalu menolong oleh Nofri Kahena. Terima kasih Tuhan Yesus oleh vokal grup Kaibers GPM Silo dan tutur kata oleh akustik Menara Kasih. selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat ulang tahun yang ke-85 Gereja Protestan Maluku. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku. Kalau kita merayakan 85 tahun ini, sebaiknya kita bertanya tentang evaluasi dan koreksi diri kita masing-masing. Artinya, sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Ini yang penting untuk membangun iman kita sebagai umat. Karena itu, cari Tuhan dan supaya hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi harapan ini diprogramkan sebaik-baiknya agar kita menciptakan umat yang benar-benar taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih.
mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi
Ini saatnya kita akan ikuti bersama arahan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku kepada yang terhormat Pendeta Nyonya Aceh Sokota. Kami persilahkan. Bapak Wali Kota Ambon yang saya hormati dan kasihi, Bapak Ketua Klasis Kota Ambon bersama Majelis Pekerja Klasis, juga Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi, pertama-tama perkenankan saya untuk menyampaikan lebih dulu selamat merayakan ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Baik untuk kita semua yang hadir dalam acara syukuran di Gereja Maranatha ini, tetapi juga bagi seluruh pelayan dan umat Tuhan yang ada di rumah-rumah di lingkup Klasis GPM Kota Ambon. Sekaligus juga sebagai warga Kota Ambon, saya mau menyampaikan kepada Pak Wali Kota, Pak Sekretaris Kota, juga semua yang ada pada jajaran pemerintahan pemerintah Kota Ambon, selamat merayakan ulang tahun Kota Ambon yang ke-455. Kita semua ada dalam suasana sukacita, saya percaya itu, dan oleh karena itu kita bersyukur buat Tuhan. Tadi sudah banyak sekali ungkapan-ungkapan syukur yang kita dengar, baik yang disampaikan oleh Bapak Ketua Klasis, tetapi juga oleh paduan suara, vokal grup, dan yang lainnya. Tentu kita patut bersyukur, sebab hanya karena anugerah dari Tuhan saja kita masih tegak berdiri dan terus bersekutu, bersaksi, dan melayani di Gereja Protestan Maluku, lebih khusus lagi di Klasis Kota Ambon yang kita cintai bersama ini. Memang Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perayaan ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85 tahun ini kita rayakan dalam suasana yang penuh keprihatinan. Oleh karena badai pandemi COVID-19 masih terus melanda kehidupan kita bersama, sudah 5 bulan lebih, dan kita tahu bersama bahwa kita di Kota Ambon ini juga masih ada dalam zona merah. Dan oleh karena itu maka kerjasama dari kita semua disertai dengan ketekunan kita untuk tetap berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk bisa mengakhiri badai ini tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Ibu dan Bapak, hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua memang merasakan sungguh bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi tatanan kehidupan kita bersama dalam banyak segi.
Salah satu di antaranya yang sungguh-sungguh kita rasakan itu adalah bahwa sampai sekarang ini masih ada saudara-saudara kita juga yang terpapar akibat COVID-19. Ada yang harus menjalani isolasi mandiri, tapi ada juga yang menjalani isolasi di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Ambon maupun juga pemerintah Provinsi Maluku. Selain itu, dampak yang kita rasakan pula adalah bahwa begitu banyak warga gereja kita yang adalah juga warga masyarakat di Kota Ambon kehilangan pekerjaan. Dari sisi pendapatan, kita semua tahu dan merasakan itu bahwa pendapatan itu sangat berkurang. Belum lagi untuk pelayanan kita di gereja, kita rasakan tidak maksimal kita lakukan. Antara lain, ibadah di gereja harus dialihkan di rumah-rumah keluarga anggota jemaat. Walaupun di gereja-gereja juga dilakukan oleh majelis jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya merasa bahwa sekalipun kita dihantui dan terancam akibat COVID-19 ini, tapi semangat kita, komitmen kita untuk tetap melayani itu tidak pudar. Kita semua merasakan itu, apalagi di jemaat-jemaat. Kami memberikan apresiasi bagi teman-teman pendeta, penatua dan diaken yang tetap melakukan tugas pendampingan kepada umat. Dan itulah yang memang sangat kita butuhkan untuk di tahun pelayanan yang baru, di usia yang ke-85 dan seterusnya, harus terus kita tingkatkan. Untuk itu, Ibu Bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perkenankanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini, ketika kita merayakan ulang tahun GPM yang ke-85, di bawah sorotan tema menjadi gereja yang menghamba kepada Allah, kami menyampaikan beberapa pesan ulang tahun bagi kita semua. Yang pertama, momen hari ulang tahun ini menjadi penting bagi kita untuk baik para pelayan maupun juga warga jemaat, khususnya di lingkungan Klasis GPM Kota Ambon, untuk kita bersama-sama berefleksi dan mengintrospeksi diri sebagai hamba yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di ladangnya di Klasis Kota Ambon ini. Usia ke-85 adalah usia yang tidak lagi muda, ya kan Bapak Ibu Saudara? Usia 85 itu usia yang sudah tua. Oleh karena itu, sebagai pelayan atau hamba yang melayani, kita semua diharapkan untuk tetap memiliki kedewasaan, baik secara spiritualitas, moral,
intelektual, dan lain-lain sebagainya. Dan oleh sebab itu, kami berharap sekali untuk kita tetap mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Berilah diri kita untuk tetap dipimpin dan dibarui oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga hidup dan pelayanan serta pengabdian kita semua akan membuahkan buah-buah Roh Kudus. Damai dan sejahtera dari Allah itu dinikmati oleh semua orang, lebih khusus lagi oleh umat dan pelayan yang kita layani di lingkup klasis GPM Kota Ambon, terutama di tengah-tengah berbagai ancaman COVID-19 yang belum juga berakhir. Pesan kami yang kedua ialah dampak dari pandemi COVID-19 ini, seperti yang sudah kami ungkapkan tadi, bahwa berakibat bagi pelayan dan warga gereja kita, terutama di bidang ekonomi. Dan justru itu kami berpesan, mari kita tingkatkan terus doa dan pendampingan kita bagi umat yang ada di jemaat-jemaat. Salah satu unsur penting dari menjadi hamba, saya ulangi, salah satu unsur penting dari menjadi hamba Tuhan yaitu tugas pastoral yang harus terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Sebab dengan pastoral itu berarti bahwa kita akan selalu bisa berjumpa dengan umat. Entah secara langsung ataupun juga dengan menggunakan alat-alat teknologi canggih yang selama ini kita manfaatkan sebagai sarana pelayanan. Sehingga dengan demikian umat yang kita layani itu akan mendapatkan kekuatan, semangat, penghiburan, pengharapan kepada masa depan, dan mereka tidak akan mudah untuk mengalami kebimbangan, ketakutan, dan keputusasaan di tengah-tengah berbagai ancaman, terutama ancaman COVID-19 yang kita hadapi secara bersama-sama. Selain itu, kami melihat bahwa jemaat-jemaat di lingkup klasis Kota Ambon itu selalu memberikan pelayanan kasih atau pelayanan diakonal, entah itu oleh jemaat, dalam hal ini majelis jemaat, oleh majelis pekerja klasis Kota Ambon, tapi juga oleh sektor-sektor pelayanan, unit-unit pelayanan, bahkan oleh keluarga-keluarga anggota jemaat. Ini sesuatu yang luar biasa kita temukan di tengah-tengah tantangan. Ternyata bahwa kerinduan kita, semangat kita untuk hidup berbagi dengan sesama kita yang susah dan menderita itu tetap kita lakukan. Kami berharap ini akan terus ditingkatkan di hari-hari pelayanan kita di usia yang ke-85 ini. Pesan yang ketiga, Ibu Bapak, saudaraku yang kekasih, keteladanan kita sebagai hamba yang melayani dengan hati harus menjadi gaya melayani kita. Pendekatan-pendekatan kekuasaan itu harus kita hindari. Klasis Kota Ambon merupakan salah satu dari 4 klasis yang ada di pusat gereja Protestan Maluku ini, menjadi tolak ukur bagi klasis-klasis yang jauh.
Mereka akan belajar dari cara hidup dan cara melayani yang baik dan benar yang ditampilkan oleh para hamba Tuhan yang ada di Klasis GPM Kota Ambon ini. Untuk itu mari kita berusaha untuk terus berbenah diri. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, jangan kita ikuti. Teladanilah yang baik. Supaya umat kita juga belajar untuk meneladani yang baik itu dari kita sebagai para pelayan. Yang keempat, mari kita jadikan momen hari ulang tahun GPM ke-85, tapi juga hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-455 sebagai saat untuk menjadikan umat dan pelayan GPM, khususnya yang ada di Klasis Kota Ambon ini, sebagai garda terdepan guna memutus mata rantai COVID-19 dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Kami berharap Bapak Ibu supaya kita sama-sama tetap mengingatkan dengan santun tanpa merasa bosan siapapun yang tidak memakai masker dengan benar. Karena kalau kita berjalan atau kalau kita pergi ke swalayan, ke toko-toko kecil, kita menemukan di sana ada banyak warga masyarakat kita yang juga adalah warga jemaat kita yang tidak patuh. Malah kalau kita ingatkan mereka, mereka katakan, di sini sing ada COVID. Padahal himbauan dari pemerintah itu terus digalakan. Himbauan dari gereja itu terus dilakukan. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa bosan ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sebagai para pelayan maupun kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Supaya kita semua bisa terhindar dan selamat dari ancaman COVID-19 ini. Momen-momen penting ke depan di gereja ini akan kita alami, kita hadapi. Salah satunya juga adalah sidang sinode Gereja Protestan Maluku yang akan berlangsung di waktu-waktu yang akan datang. Kami berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada panitia pelaksana bersama dengan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon maupun juga seluruh pelayan dan warga jemaat di Klasis ini yang terus bekerja keras disertai topangan doa dari kita semua supaya dalam waktu yang secepatnya Tuhan memberi pertolongan terus bagi kita sehingga COVID ini bisa berakhir dan momen penting di gereja ini bisa kita laksanakan di mana Klasis Kota Ambon menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Pak Wali Kota yang kami hormati dan kasihi, juga Pak Ketua Klasis bersama teman-teman MPK. Perkenankan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang tulus kepada Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pak Pendeta Nick bersama dengan Ibu Pendeta Dana dan Bapak Ibu teman-teman MPK, juga staf di kantor Klasis Kota Ambon dengan para pegawai baik itu pegawai organik maupun juga pegawai honor di kantor Klasis maupun juga di jemaat-jemaat. Begitu pula kami mau menyampaikan rasa terima kasih kami yang dalam
disertai penghargaan yang tulus kepada teman-teman ketua majelis jemaat, para pendeta di jemaat-jemaat, Bapak Ibu penatua dan diakan, badan-badan pembantu pelayanan, juga panitia penyelenggara hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85 kali ini. Bersama seluruh warga Gereja Protestan Maluku di lingkup klasis GPM Kota Ambon, atas kerjasama kita, perhatian topangan dari seluruh pelayan dan umat Tuhan di klasis ini sungguh-sungguh luar biasa, sehingga gereja ini tetap ada, terus melakukan tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kita percaya seluruh jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kami yang tulus kepada Pak Wali Kota, Pak Sekretaris Kota Ambon, bersama dengan semua jajaran, termasuk TNI dan Polri. Juga semua pihak yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tetapi yang bersama-sama selama ini untuk tugas-tugas baik di gereja, tetapi juga di tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini, akan tetap merahmati kita dengan kekuatannya supaya kita tetap sehat, kuat, bersemangat, dan dimampukan untuk meneruskan tugas-tugas kita bersama demi kesejahteraan hidup seluruh ciptaan dan supaya Tuhan dimuliakan. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku yang ke-85, juga Dirgahayu Kota Ambon yang ke-445. Mohon maaf kalau tadi ada yang salah disebutkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore menjelang malam dan shalom. Shalom Pak Saudara semua, selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Tetaplah menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Beta GPM. Gereja Protestan Maluku, itu anugerah Tuhan yang terindah, tersebar di pulau-pulau untuk katakan kabar sukacita. Gereja Protestan Maluku tetap berjuang sebagai abdi Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera kepada seisi dunia. Aku menanam poros mengira, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Mari kembangkan koinonia, diakonia, waktunya dan ekonomia, tetap bertumbuh dan berbuah. Majulah Gereja Protestan Maluku. Aku menanam poros mengira, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan
Gereja Protestan Maluku, majulah GPM, majulah GPM, majulah GPM. Baik saudara, baru saja kita saksikan bersama lagu Mars GPM yang dibawakan oleh The Eight Choir Team. Dan saat ini Anda masih menyaksikan syukuran hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-85 Klasis Kota Ambon yang kami siarkan langsung dari gedung Gereja Maranatha melalui website, Facebook, Instagram, dan kanal YouTube Klasis Kota Ambon. Berikut ini kita akan ikuti bersama sambutan Wali Kota Ambon. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Rizal Maulana PC kami persilakan. Shalom. Yang saya kasihi Ibu Aceh Sokota, Wakil Sekretaris Umum MPH Sinode Gereja Protestan Maluku. Yang saya kasihi Pak Pendeta Nick Rutu Malaysi bersama-sama dengan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota. Yang saya kasihi Pak Sekretaris Kota, Pak Tony Latu Heru, Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Gereja Protestan Maluku, khususnya Klasis Kota yang sementara berada di rumah atau di kantor, bahkan kita yang hadir pada acara syukuran malam ini yang saya hormati, hadir juga bersama-sama Pak yang saya kasihi Pak Profesor Nur Septeno, Rektor Unpati bersama-sama dengan kita. Atas nama pemerintah Kota Ambon, saya mau sampaikan selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Disertai harapan dan doa kiranya gereja ini tetap tumbuh, berkembang dan melayani di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin sulit akibat daripada kemajuan dan perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan maupun teknologi yang sementara kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, mengawali semua ini saya juga mau mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di tengah-tengah kesibukan kita, baik selaku warga gereja, baik selaku anggota masyarakat, kita tetap diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan lewat kegiatan syukur hari ulang tahun gereja kita pada hari ini. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan terkait dengan syukuran hari ulang tahun GPM pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kali ini tahun yang unik yang kita peringati beberapa momentum-momentum penting. Yang pertama, hari ulang tahun Proklamasi Indonesia yang ke-75. Yang kedua, hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-75. Yang ketiga, hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Yang keempat, hari ulang tahun UKIM yang ke-35. Dan yang kelima, hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-445. Hampir seluruhnya itu, bukan hampir, seluruh angka belakangnya itu adalah 5. Bapak Ibu, 5 ini adalah angka keramat bagi Indonesia karena negara ini didasari oleh dasar yang 5 yaitu Pancasila. Oleh karena itu memperingati seluruh momentum-momentum penting
di tahun ini sekaligus meyakinkan kita dan menyatakan kepada kita bahwa konsistensi kita dan komitmen kita baik selaku umat Kristen mau selaku warga Maluku untuk tetap setia terhadap dasar negara Pancasila yang akhir-akhir ini sementara diganggu, dirongrong oleh kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, memperingati hari ini adalah sebuah ungkapan syukur dan sekaligus komitmen kita untuk tetap melihat Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dan Maluku Ambon adalah bagian yang tidak terpisahkan yang telah menyatakan dirinya berdiri di atas dasar Pancasila. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 35 tahun yang lalu, pada saat saya masih aktif selaku aktivis pemuda, dalam sebuah pertemuan nasional di Jakarta, seorang sosiolog Universitas Indonesia terkemuka, beliau memprediksikan begini dalam pertemuan nasional itu, beliau memprediksikan begini. Saudara-saudara, di akhir abad 20 dan di awal abad 21, kita akan menghadapi paling tidak 3 momentum yang sangat mewarnai seluruh perilaku dan gaya hidup daripada masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah sikap transparansi, sikap keterbukaan. Kita sementara berada dalam situasi seperti itu, bahkan akibat dari transparansi, bahkan orang hampir tidak bisa lagi membedakan mana yang transparan, mana yang telanjang. Hampir orang tidak bisa lagi membedakan itu, baik lewat media-media elektronik, lewat media-media sosial, maupun media-media cetak. Akibat daripada sebuah perubahan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Menjadi pejabat publik di era ini sama sekali tidak enak. Karena masalah-masalah privasi, masalah-masalah pribadi, itu orang bisa saja mengungkapkan dia seenaknya dalam media-media yang ada, tanpa lagi memperhitungkan akurasi kebenaran daripada apa yang disajikan. Walaupun ada undang-undang perlindungan terhadap IT dewasa ini. Tetapi orang lupa bahwa pada saat orang menyampaikan itu, lalu masyarakat menjustifikasi tentang apa yang disampaikan, itu sebuah sanksi sosial yang sangat-sangat berat bagi orang yang disebutkan itu, padahal belum tentu apa yang disampaikan itu dia benar. Tetapi sudah terlanjur opini sosial terbentuk akibat daripada sikap transparansi sebagai ciri yang dihadapi sekarang. Hal yang kedua dikatakan oleh sosiolog itu bahwa di era kita ini akan diwarnai oleh sikap demokratisasi yang sangat menonjol. Kita sudah melewati itu sebagai sebuah bangsa dan proses demokratisasi kita alami bersama. Sekarang juga sementara kita berproses baik untuk pemilihan anggota-anggota legislatif, pemilihan kepala negara, kepala provinsi maupun kepala negara. Suasana itu sudah kita alami, bahkan orang memprotes. Ya, hampir setiap hari itu dia ada unjuk rasa. Dan itu sudah menjadi konsumsi bagi para pengambil kebijakan publik. Dan itu sudah jadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Nah, ciri yang ketiga yang sangat dominan itu adalah pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ini komponen ketiga yang sangat dominan. Bagaimana dampak daripada ilmu pengetahuan dan teknologi yang mewarnai seluruh kehidupan masyarakat, dan itu terasa sekali dalam aktivitas sosial kita. Salah satu itu adalah handphone. Bagaimana ketergantungan kita terhadap handphone. Orang ke gereja sekarang nggak bawa Alkitab lagi, bro. Handphone. Orang bangun pagi, bukan Alkitab yang dicari untuk menjadi dasar dari kehidupan kita. Handphone. Handphone menjadi kebutuhan utama dan akibat daripada hebatnya teknologi. Saya nonton di media sosial beberapa gereja di Amerika tidak lagi menyediakan jumlah pelayan yang banyak, karena fungsi pelayanan baik itu diaken maupun penatua diganti oleh robot. Perjamuan kudus yang melayani robot. Anggur, roti, kolekta tidak lagi diantar oleh majelis. Robot yang melayani semua. Dan kita sementara mengarah dalam proses itu, Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah mulai kita rasakan akibat dari pandemi ini lagi, lalu orang mulai bergereja di rumah saja. Orang bergereja di mobil. Ini fenomena yang sementara kita hadapi, yang sudah dianalisa 35 tahun yang lalu oleh pengamat sosial yang luar biasa. Tapi ada yang bertanya begini, beliau bertanya begini, lalu di mana posisi gereja? Bapak Ibu tahu, dalam situasi seperti begitu, gereja semakin amat penting. Karena gereja satu-satunya akan menjadi filter untuk orang bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tidak akan dapat filter itu di tempat lain kecuali di gereja. Nah, oleh karena itu, dalam upaya untuk memperingati syukur ulang tahun seperti ini, maka kita harus menempatkan gereja dalam posisi yang harus lebih penting untuk menghadapi tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Kemarin saya hadiri peletakan batu pertama pembangunan kampus UKIM, sama-sama dengan Pak Rektor. Saya tanya buat Pak Rektor UKIM, Pak Yafet, ini nanti dibuat kampus apa yang pertama? Kita akan bangun Fakultas Teologi ya. Saya rasa bagus itu. Supaya kita pun calon-calon pendeta ini semua dikumpulkan di situ, dibuat asramanya di situ. Lewat sebuah konstruksi kampus yang baru, dan Pak Rektor, boleh nggak kalau saya titip? Kalau kampus yang baru ini kita juga membuat perlu ada sebuah reformasi terhadap kurikulum para pendeta ini. Harus direkonstruksi ulang para pendeta kita supaya lebih militan. Bukan militan dalam artian melawan sinode atau menggerakkan masyarakat untuk demo, tidak. Militan dalam menghadapi tantangan zaman yang sementara kita hadapi bersama. Karena ke depan ini tidak bisa lagi kita menggunakan pola-pola pendekatan pelayanan yang kolosal, nggak bisa. Harus betul-betul kita mampu untuk mengimbangi. Mudah-mudahan salah, tapi saya mau bilang kemarin itu saya baca saya agak shock, Bapak Ibu, karena berita bagaimana umat Israel
sementara mempersiapkan diri menyambut Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua, pada waktu dalam keyakinan mereka pintu Golden Gate, pintu emas itu akan dibuka dan Yesus akan melewati pintu itu. Di Israel sementara mempersiapkan diri, tapi saya konfirmasi ke teman-teman, mereka bilang itu hoax. Kesimpulan mereka di Israel, Tuhan akan datang lebih cepat lagi. Kita tahu persis di Israel itu ada Golden Gate, ada 2 pintu emas dari timur yang pada waktu Tuhan datang kedua kali, pintu itu akan dibuka dan Tuhan akan melewati, Yesus akan melewati pintu itu. Lagi sekarang beredar di medsos itu. Bapak Ibu tahu itu tantangan yang akan kita hadapi bersama di era sekarang. Oleh karena itu 85 tahun usia GPM, sebuah usia yang panjang sekali buat kita untuk kita bisa melayani. Gereja di Maluku ini hampir sama tua dengan kota Ambon. Karena pada waktu Portugis masuk, lalu Katolik masuk. Kemudian Belanda mengalahkan Portugis, lalu Protestan masuk. Oleh karena itu pertama kali itu kekristenan itu dilaksanakan itu di Benteng Victoria 460 tahun yang lalu. Tapi GPM baru bisa menjadi sebuah gereja independen pada waktu tahun 1935. Selaku gereja negara, GPM berpisah dengan government, dengan pemerintah. Sebelumnya ini GPM itu adalah bagian daripada gereja negara yang seluruhnya didanai oleh negara. Tapi sejak 1935, GPM itu menjadi gereja yang otonom, yang tidak lagi menyatu dengan gereja negara dan dia berdiri sendiri, dan sampai dengan 85 tahun terbukti bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan gereja Protestan Maluku. Dan yang ketiga, dalam usia 85 tahun ini, kita juga berat sekalian karena menghadapi pandemi COVID. Ini pekerjaan yang tidak main-main, karena ini virus ini tidak kelihatan, tetapi bisa saja menyerang kapan. Bapak Ibu tahu, Menteri Perikanan kembali dari Ambon terkonfirmasi positif COVID. Saya nggak tahu apakah beliau yang bawa atau beliau dapat di Ambon. Sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 791 kita yang dirawat, tapi yang sembuh juga sudah 900 lebih. Jadi sembuh juga itu jauh lebih besar daripada yang sakit, tapi kita harus tetap waspada, harus berikhtiar. Saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian, pertama kali COVID ini masuk tanggal 22 Maret. Saya umumkan itu dalam persidangan klasis Pulau Ambon. Pertama kali pasien 01. Sekarang dia selalu bertumbuh sampai dengan 791. Bapak Ibu, pemerintah tidak pernah tinggal diam. Terus kita akan berusaha proteksi semaksimal mungkin rakyat yang ada di sini. Tetapi kuncinya cuma satu. Disiplin, disiplin, disiplin. Disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin untuk jangan terlalu berkumpul. Itu dia punya kuncinya. Dalam rangka penegakan disiplin ini, lalu saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat ini Pengadilan Negeri mulai sidang, kurang lebih ada 45 warga kota yang pada waktu razia kedapatan tidak memakai masker. Jadi ini bagian dari penerapan aturan yang dasarnya ada pada instruksi Presiden nomor 6.
Nah, saya menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk jangan lalai untuk memakai masker. Jangan lalai. Karena pada waktu razia dilaksanakan oleh TNI, Polri maupun pemerintah kota, bisa saja kita ketangkap dan nanti akan diproses di pengadilan dalam bentuk membayar denda. Marilah jadi warga gereja yang baik, memberikan contoh kepada anggota-anggota masyarakat. Sekali lagi, Dirgahayu Gereja Protestan Maluku yang ke-85, Tuhan berkati, Tuhan menyertai seluruh jerih juang pelayanan dari Gereja Protestan Maluku. Terima kasih banyak buat Klasis Kota Ambon yang menjadi mitra kerja yang luar biasa bagi pemerintah kota dalam pembinaan umatnya sebagai bagian dari warga Kota Ambon. Tuhan berkati. Shalom. Keadaan dunia saat ini bagaikan laut yang bergelombang, terombang-ambing tanpa kepastian. Cobaan silih berganti, menghimpit, dan gereja bagaikan bahtera yang sedang terbawa dalam arus pencobaan. Mari tinggikan harapan. Zaman akan berubah. Musim juga akan berganti. Namun percaya satu hal, pertolongan Tuhan kepada kita, kepada Gereja Protestan Maluku, kepada Kota Ambon, tidak akan pernah berubah. Berserulah kepadanya, bersungkur di kakinya, dan berdoalah, sebab hanya Tuhan yang mampu membawa kita aman dan tentram bersamanya. Dan inilah The Eight Choir Team dengan Gereja Bagaikan Bahtera dan duet Ivan da Costa Greshauta dengan The Prayer. Badai bahtera di samudra, badai bahtera di samudra, gelombang dan sampan harus ditempuh. Tanpa dikau semua binasa kelak, tanpa dikau kan binasa kelak. Samudara dan badai menderu, gelombang sama menghempas yang sulit ditempuh. Lagi berjerih bersama jauh di mana labuhan abadi, labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah, segera Tuhan tolonglah sadar, segera di samudera gelombang sama menghempaskan, tanpa kau Tuhan semua binasa kelak, kelak. Jeri-jeri sebagai bahtera, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semuanya satu padulah, setia serta pun demi
tanpa Dikau semua binasa telah. Ya Tuhan tolong, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa telah. Ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolonglah, 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 tolonglah kami ya, tolonglah kami ya, tolonglah kami gereja di laut yang seram. Ya tolonglah bagai bahtera, gereja bagai bahtera, gerejamu tetap tegak, tetap tegak. Shalom, selamat hari jadi untuk seluruh warga GPM, seluruh jamaat, seluruh pelayan dalam merayakan hari ulang tahun ke-85. Bicara tentang hari jadi, bahwa berarti bertambah usia. Dengan demikian, dituntut dari kita semua harus dewasa, matang, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam tetapnya hidup dan kehidupan. Dengan demikian, dalam kondisi situasi ini, mari kita semua saling mendukung, saling berdoa, mengikuti semua aturan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia. Dan biarlah kita semua bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, ya, supaya kita bisa semua terhindar dari kondisi ini. Selamat ulang tahun bagi kita semua, seluruh masyarakat, jamaat, semua warga GPM di Maluku maupun di Maluku Utara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Be your arms and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be your prayer as we go our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Lalu ceket sudah, I pray both on your life dal cuore resterà, and hold it in our heart, a ricordarci che and a star go out each night, l'eterna stella sei. Nella mia preghiera, let this be your prayer. Quanta fede c'è when the shadows fill louder. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. So
Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno vivo, ognuno vicino, simbolo di pace, di fraternità. Che ci dà like Africa, il desiderio c'è, and the world just from above. Ognuno troviamo, we hope it's all will find, interno e dentro sé, another soul to love. Let this be our prayer. Just like every child, just like every child, each you find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. E la fede c'è, guide us with sight. Saudara jemaat di mana saja berada, di ujung syukur HUT GPM ke-85 Klasis Kota Ambon, kita akan ikuti bersama pemotongan kue ulang tahun. Untuk itu kami mengundang dengan hormat MPH Sinode yang diwakili oleh Ibu Pendeta Aceh Sokota, Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Ketua dan Sekretaris Klasis Kota Ambon untuk maju ke depan. Kami mengundang juga Bapak Sekretaris Kota Ambon turut mendampingi untuk proses tiup lilin dan potong kue ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85 Klasis Kota Ambon. Dan kue ini juga bahan dasarnya adalah panganan lokal, menu kreasi yang dikembangkan. Menu dasarnya adalah panganan lokal dari Kasbi. Kuenya lain daripada yang lain, disiapkan khusus untuk ulang tahun GPM yang ke-85. 35 kau berdiri di atas firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang berikan pertumbuhan. Hai saudara, bernyanyilah sembuhan, memasyurkan kasih setia Tuhan. Ini dalam 85 tahun sudah GPM jadi rumah bagi kita. Dirgahayu GPM, dirgahayu gerejaku, menjadi gereja yang menyembah kepada Allah. Dirgahayu GPM, dirgahayu gerejaku, terus menanam dan menyiram selamanya. Kami mempersilakan Ibu Pendeta Aceh untuk melakukan peniupan lilin, dan untuk potong kue kita akan lihat bersama akan dilakukan oleh Ibu Sekretaris Klasis Kota Ambon. Boleh yang ada di sini kita hitung sama-sama 1 sampai 3. Ibu Aceh akan meniupkan lilin ulang tahunnya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Menyanyikan pujian pada Allah sumber segala rahmat. Kami persilakan Ibu Sekretaris Klasis untuk melakukan pemotongan kue. Tapi kami terjaga siang malam. Kami bangga menjadi warga gereja di Maluku dan Maluku Utara, dari pesisir. Bapak Ibu kami persilakan untuk foto bersama mengabadikan momen ulang tahun yang ke-85. Foto
bersama dulu. Kita foto sama-sama. Dirgahayu gerejaku menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Dirgahayu GPM, dirgahayu gerejaku, terus menanam dan menyiram selamanya. Dirgahayu GPM, dirgahayu gerejaku menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Dirgahayu GPM, dirgahayu gerejaku, terus menanam dan menyiram selamanya. Dirgahayu GPM, dirgahayu gerejaku menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Dirgahayu GPM, dirgahayu gerejaku, terus menanam dan menyiram selamanya. Jayalah gereja Protestan Maluku. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian berakhirlah sudah acara ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-85 Klasis Kota Ambon. Dari Gedung Gereja Maranatha kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara Jemaat. Tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan saudara. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku, Gereja Orang Basudara. Shalom.
Shalom Pak Saudara semua, selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85, tetaplah menjadi gereja yang menghamba kepada Allah, Beta GPM.